Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang psikologi Islam. Berikut adalah penjelasannya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azril Nizam Makarim Martaniadi, NIM saya 06035-2005. Saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh psikologi Islam, yaitu Dr. Malik Badri. Profesor Dr. Malik Badri adalah seorang anggota UAIM dan konsultan senior di psikologi klinis. Ia lahir di Rufa'ah, Sudan pada tanggal 16 Februari tahun 1932. Pada tahun 1956, ia mendapatkan gelar sarjana dan diploma di edukasi pada American University of Beirut dengan capaian memuaskan. Program magister dilanjutkannya pada universitas yang sama di tahun 1958. Dan pada tahun 1961, dia mendapatkan PhD, gelar PhD dari University of Leicester, yaitu di Inggris, dan Postgraduate Certificate of Clinical Psychology dari Depth Psychiatry Middlesex Hospital Medical School of London University pada tahun 1996. Berikut adalah pandangan psikologinya. Pendekatan dalam pengembangan psikologi Islam dalam perspektif Malik Badri menggunakan kombinasi pendekatan antara skriptualis, filosofis, dan tasawufi. Dalam artian bahwa Malik Badri menggunakan pendekatan perumusan teori psikologi Islam bersumber dari kajian terhadap Al-Quran dan Hadis, bersumber dari kajian spekulatif yang bersifat empiris, dan hasil kajian pemikiran serta bersumber dari pemahaman dan penghayatan kasus-kasus atau tema-tema psikologi. Selain itu, metode yang digunakan adalah kombinasi antara metode pragmatis dan idealistik. Dalam artian bahwa Malik Badri melakukan adopsi teori barat dan juga mengkaji teori dari sumber utama Islam. Sekian dan terima kasih. Fitria Hanifah dengan nomor NPM 0603520009 akan menjelaskan tentang Usman Najati. Najati dalam dunia Islam, beliau dikenal sebagai seorang tokoh dan ilmuwan, apalagi dalam psikologi Islam. Berkaitan dengan biografinya, tidak banyak literatur yang menjelaskan sejarah kehidupannya. Sejak menyelesaikan studinya, pandangan yang telah dianut dalam mewujudkan pemikiran psikologi Islam merambah kepada pengkombinasian ilmu dengan pandangan psikologi modern. Menurutnya, salah satu sumber ilmu adalah psikolog, tidak boleh lepas dari dua sumber Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, sebab Islam merupakan kunci pembuka bagi setiap ilmu pengetahuan dan menjadi jawaban akhir yang mutlak. Sebagai seorang ilmuwan, banyak hasil karya tulisan yang telah dipublikasikan menjadi literatur khazanah keilmuan Islam. Salah satunya adalah Psikologi dalam Al-Quran. Buku Psikologi dalam Al-Quran. Buku Psikologi dalam Al-Quran ini dilahirkan dari buah pikiran Dr. Muhammad Usman Najati tentang psikologi Islam. Beliau tertarik untuk memikirkan masalah Al-Quran dan psikologi ketika menulis tesisnya Panca Indra dalam pandangan Ibnu Sina. Menurutnya, untuk memahami pandangan Ibnu Sina tentang psikologi, ada baiknya terlebih dahulu memahami pemahaman dan mendalami berbagai konsep, pandangan, dan kajian yang ada sebelum Ibnu Sina yang sangat erat kaitannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Buku ini secara umum mengandung dasar-dasar teoritis yang baru tentang kepribadian yang hakikat dan konsepnya sejalan dengan kebenaran dan konsep tentang manusia yang termaktub dalam Al-Quran. Tema-tema psikologi di dalam Al-Quran yang terdapat di dalam buku ini adalah yang pertama, dorongan-dorongan perilaku menurut Al-Quran. Tentang dorongan yang melatar belakangi manusia bertingkah laku terbagi menjadi dua, dorongan fisiologis dan dorongan psikis. Dua, emosi menurut Al-Quran. Dalam Al-Quran, dasar daripada emosi psikologi Islam diisyaratkan pada surat Al-Anfal. Emosi erat kaitannya dengan motif. Motif biasanya dibarengi dengan suatu kondisi yang bersifat instinktif dan emotif. 3. Tanggapan panca indera dalam Al-Quran. Pada bagian ini, Usman Najati mengumumkakan indera, mata, telinga, kulit, lidah, dan hidung menurut Al-Quran. Dikemukakan juga persepsi di luar jangkauan manusia atau ekstrasensori. Yang keempat, ada berpikir menurut pandangan Al-Quran. Yang kelima, ada belajar dalam pemandangan Al-Quran. 6. Ada ilmu laduni dalam Al-Quran. 7. Ingat dan lupa menurut Al-Quran. 8. Sistem saraf dan otak menurut Al-Quran. 9. Kepribadian dalam perspektif Al-Quran. Yang ke-10, ada psikoterapi menurut Al-Quran. Dalam Al-Quran, psikoterapi dapat dilakukan dengan berbagai metode. Dalam buku itu, metode psikoterapi dimulai dari akikah, ketakwaan, dan diresapi melalui rangkaian ibadah.
Kontribusi terhadap perkembangan psikologi Islam. Sebagai rujukan dalam pengembangan ilmu psikologi Islam, beliau memberikan kontribusi positif dan membangun. Dari berbagai buku yang telah ada, buku ini sangat multikompleks disebabkan beracuan kepada Al-Quran. Saya Kansana Diva dengan NPM 0603520016. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan psikologi Islam menurut Abdullah Nasyi Ulwan. Beliau adalah putra Syekh Ulwan yang pada umur 15 tahun beliau sudah menghafal Al-Quran dengan baik dan menguasai ilmu Arab. Beliau sangat cemerlang pada pelajaran dan selalu menjadi tumpuan teman-temannya di madrasah. Beliau juga orang yang pertama kali memperkenalkan mata pelajaran tarbiyah Islamiyah sebagai pelajaran di dasar sekolah. Pemikiran pendidikan menurut Nasyi Ulwan ada 8, meliputi pernikahan yang ideal dan berkaitan dengan pendidikan, perasaan psikologis terhadap anak, yang ketiga hukum-hukum yang berkaitan dengan kelahiran, sebab-sebab kenakalan pada anak dan cara mengatasinya seperti apa, yang kelima tanggung jawab para pendidik, 6. Metode dan sarana pendidikan yang berpengaruh pada anak. Yang ketujuh, ada kaidah asasi dalam pendidikan anak. Dan yang terakhir, ada sarana pendidikan. Menurut beliau, ada 5 metode pendidikan anak yang paling berpengaruh, yaitu pendidikan dengan keteladanan, pendidikan dengan adat kebiasaan, yang ketiga pendidikan dengan nasihat, yang keempat pendidikan dengan perhatian atau pengawasan, dan yang terakhir ada pendidikan dengan hukuman. Dan pemikiran Nasyi Ulwan juga sudah sangat relevan untuk menghadapi era global seperti sekarang ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Saya Rasya Kelabrinaskya dengan NPM 06035224. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang psikologi Islam menurut tokoh Hana Jumhana Bastaman. Hana Jumhana Bastaman, ia lahir pada 4 November 1939 di Pandeglang. Ia lulusan dari Universitas Indonesia dan menjadi dosen tetap di sana untuk psikologi kepribadian, psikodiagnostik, dan juga agama Islam. Hana Jumhana Bastaman merupakan salah seorang yang memberikan warna Islamisasi ilmu yang memulainya dari disiplin ilmu psikologi. Psikologi Islam menurut Hana adalah sebuah pandangan yang dibangun dari metodologi psikologi Islam menurut citra Islam menuju mental yang sehat sebagai tujuan dasar dari konseptual psikologi Islam. Menentukan struktur kepribadian, substansi manusia sebagai pembentuk hakikat kepribadian, gabungan antara ruh dan juga jasad. Gabungan antara ruh dan juga jasad secara komplementer dan juga serasi menghasilkan jiwa yang memotivasi berbagai tindakan kemanusiaan. Unsur ruhiyah memiliki sifat, fungsi, dan juga potensi yang berbeda dengan karakteristik jasmaninya. Kesehatan mental dalam Islam. Hana Jumhana menyebut ada 4 pola dalam kesehatan mental. Yang pertama adalah pola sintomatis, pola yang berkaitan dengan gejala dan juga keluhan. Yang kedua ada pola penyesuaian diri, yaitu keaktifan seseorang dalam memenuhi tuntutan lingkungannya tanpa kehilangan harga diri. Yang ketiga ada pola pengembangan diri, yaitu pola yang berkaitan dengan kreativitas, produktivitas, kecerdasan, dan juga tanggung jawab. Yang keempat ada pola agama, yaitu kemampuan individu untuk melaksanakan ajaran agama secara baik dan juga benar dengan landasan keimanan dan juga ketakwaan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dalam konsep psikologi Islami Hana Jumhana. Kelebihannya yaitu ia berpegang teguh untuk tidak melepaskan teori-teori psikologi barat yang menjadi landasan dasar psikologi itu sendiri, dan juga tertanamnya ajaran-ajaran Islam dalam konsep psikologi Islaminya. Dan kekurangannya, ia terlalu banyak memakai metode, contohnya similarisasi, paralelisasi, dan juga komparasi. Itulah psikologi Islam menurut tokoh Hana Jumhana Bastaman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Diza Kamila dengan NPM 0603520001. Pakar Psikologi Islam Indonesia ini lahir tahun 1929 dan meninggal di tahun 2013. Menjadi perempuan satu-satunya di Dewan Pertimbangan Agung periode 83-88 dan menjadi anggota MPR di tahun 92-97. Selain itu juga dia pernah menjabat sebagai salah satu ketua Majelis Ulama Indonesia di bidang keluarga dan anak.
Perjalanan karirnya, ia menghabiskan sisa umurnya sebagai pendidik dan guru besar ilmu psikologi di UIN. Setelah menyelesaikan pendidikan dokter Mesir, ia membuka praktek konsultasi psikologinya sendiri. Pendidikan harus mengembangkan dimensi dari manusia. Di dalam pemikirannya melalui bukunya, ia mengulas tentang prinsip pendidikan Islam dan implementasinya dalam pendidikan anak, di keluarga dan sekolah. Dan yang terakhir, apa sih kontribusinya dalam psikologi? Menurut dia, pendidikan harus ditunjukkan untuk membangun dan membina manusia yang kuat, sehat, dan mampu melaksanakan tugasnya. Membina fisiknya yang sehat sehingga tercipta kepribadian yang seimbang dan selaras sebagai pengabdian kepada Tuhan. Itulah penjelasan dari kami mengenai psikologi Islam menurut tokoh-tokohnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.